subscribe to my channel. And also press this bell icon. Selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan klarifikasi STT Jakarta mengenai pengakuan Agustinus Christoffel Kainama, sekaligus juga berusaha mencari sekolah di mana Ustadz Ahmad Kainama pernah sekolah di Tanak Biblical Studies di Haifa, Israel. Kita akan coba browsing di internet, adakah lembaga yang bernama demikian di Israel. Mari kita lihat dulu klarifikasi dari STT Jakarta. Berikut inilah klarifikasi dari STT Jakarta yang ditampilkan dalam laman berita STFT Jakarta. Klarifikasi mereka diberi judul tidak ada lulusan STT Jakarta dengan nama Agustinus Christoffel Kainama. Klarifikasi mereka berbunyi demikian. Beberapa hari terakhir ini semakin banyak pertanyaan diajukan kepada STT atau STFT Jakarta. Jadi STFT Jakarta itu sama dengan STT Jakarta. Yang sebelumnya namanya STT Jakarta, tetapi karena akreditasi di Dikti kemudian berubah menjadi STFT Jakarta. Ya. Mengenai saudara Ahmad Kainama alias Agustinus Christoffel Kainama. Jadi yang dimaksud Ahmad Kainama itu juga Agustinus Christoffel Kainama, itu pribadi yang sama. Jadi maksudnya STT Jakarta tidak salah dalam mengklarifikasi ini. Demikian juga ditampilkan foto siapa yang dimaksud Agustinus Christoffel Kainama. Fotonya jelas, adalah orang yang mengaku sebagai Ustadz Ahmad Kainama. Klarifikasi STT Jakarta demikian. Di dalam berita-berita di media sosial disebutkan bahwa saudara Agustinus Christoffel Kainama adalah lulusan S1 dari STT Jakarta. Dengan ini kami hendak mengklarifikasi bahwa tidak ada lulusan kami dengan nama Agustinus Christoffel Kainama. Data alumni lengkap yang kami miliki sejak angkatan pertama STT Jakarta berdiri tahun 1934, ini sebelum Indonesia merdeka. Karena memang STT Jakarta ini adalah perguruan tinggi yang pertama di Indonesia, hingga tahun lalu 2017 sama sekali tidak mencantumkan nama saudara tersebut sebagai salah satu alumni atau lulusan kami. Dengan demikian kami harus menyatakan bahwa berita apapun mengenai saudara Kainama tidak ada kena mengenanya dengan STT atau STFT Jakarta. Demikian klarifikasi kami. Pendeta Dr. Joas Adi Prasetya, Wakil Ketua 4 Bidang Relasi Publik. Nah, ini adalah klarifikasi dari STT Jakarta. Harapan saya dengan apa yang saya tampilkan di video ini, jika saudara Ahmad Kainama ini merasa dirugikan dengan klarifikasi dari STT Jakarta ini, silakan untuk mengklarifikasi, bahkan mengkomplainnya kepada STT Jakarta dengan bukti-bukti yang valid, atau mengadakan konferensi pers atau menggunakan siaran di YouTube yang menampilkan bukti-bukti yang valid. Jangan hanya mengaku saja, ya, dengan pengakuan mulut saja. Karena ini sudah jelas ya, STT Jakarta sendiri sudah mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah kuliah dan tidak ada alumni yang bernama Agustinus Christoffel Kainama. Maka saya rasa Ahmad Kainama perlu mengklarifikasinya, perlu membuktikan bahwa apa yang dikatakan STT Jakarta itu salah. Dan saya rasa kalau Ahmad Kainama tidak berani mengklarifikasinya, seharusnya umat sadar bahwa umat telah ditipu oleh Ahmad Kainama. Demi banyaknya panggilan ya untuk mengisi dakwah, mungkin dia menipu menggunakan tipuan ya dengan kesaksian-kesaksian palsu. Saya yakin iman yang dibangun di atas kesaksian palsu hanya akan menghasilkan iman yang palsu. Ya, menghasilkan militansi yang palsu, bukan kebenaran. Nah, kalau S1-nya saja itu sudah palsu, bagaimana S2 dan S3? Selanjutnya, biografi
Ustadz Kainama berdasarkan mualaf center Hagia Sophia yang berkali-kali mengundang Ustadz Kainama untuk ceramah atau berdakwah. Di dalam biografinya dicantumkan oleh mualaf center, saya yakin mualaf center itu jujur. Maka biografi yang ditampilkan mualaf center Hagia Sophia ini pastilah biografi yang benar, bukan biografi yang salah atau biografi yang hanya untuk menarik orang untuk datang dalam acara ceramah yang diselenggarakannya. Sebagai sebuah organisasi keagamaan, tentunya tidak mungkin menggunakan berita-berita palsu. Nah, menurut biografi yang ditampilkan menurut biografi yang ditampilkan di dalam mualaf center, Ustadz Kainama ini lulusan S3 di Tanakh Biblical Study Holy Scriptural Biblical Studies Haifa, Israel. Nah, mari kita buktikan apakah ada lembaga dengan nama seperti ini. Kita coba browsing ya. Kita coba browsing di internet. Nah, Tanakh Biblical Study. Tanakh Biblical Studies Holy Scriptural Biblical Studies Haifa, Israel. Ya, kita browsing di sini. Ya, ternyata tidak muncul satupun nama lembaga itu. Yang muncul hanya nama lembaga itu dimunculkan hanya berkaitan dengan Ahmad Kainama semua. Ya, tidak mungkin sebuah lembaga pendidikan apalagi di Israel yang merupakan dedengkotnya internet itu tidak menampilkan lembaga mereka di website internet. Itu tidak mungkin. Ya. Semua tentang Tanakh Biblical Studies, Holy Scriptural Biblical Studies Haifa, Israel itu hanya website-website yang menampilkan dakwahnya Ustadz Kainama sendiri. Sementara Holy Scriptural Biblical Studies Haifa, Israel sendiri tidak muncul sama sekali. Itu lembaga apa? Masa Anda ada? Mungkin salah tulis, maka saya coba pakai yang Holy Scriptural Biblical Studies Haifa, Israel. Nah, ini juga nggak ada yang nama Holy Scriptural Biblical Studies Haifa, Israel. Tanakh Biblical Studies. Juga sama, tidak ada nama lembaga itu. Tidak ada nama sekolah ya, perguruan tinggi dengan nama demikian. Ya, sampai halaman yang kedua. Ya, tidak ada satupun yang namanya Tanakh Biblical Studies, Holy Scriptural Biblical Studies Haifa, Israel. Apakah ini juga akan dituduh Ustadz Kainama sebagai cara untuk menjegal dia sehingga nama perguruan tinggi ini dihilangkan dari internet? Ya. Ini konspirasi untuk menjatuhkan saya, maka nama Holy Scriptural Biblical Studies Haifa, Israel itu tidak ada. Ya, tentu saja kalau S1-nya saja itu tidak ada, mana mungkin S2, S3-nya ada. Ya. Jadi tidak ada nama lembaga seperti yang ditulis dalam biografinya Ahmad Kainama. Saya yakin mualaf center Hagia Sophia tidak berniat untuk membohongi publik atau umatnya sendiri. Tetapi justru saya khawatir mualaf center Hagia Sophia ini dibohongi oleh Ustadz Ahmad Kainama. Apalagi kalau melihat kemampuan bahasa Ibraninya yang hanya setara dengan lulusan S1 di Indonesia, ya S1 teologi di Indonesia, maka tidak mungkin ya sampai S3 2 atau 3 tahun tinggal di Israel di sana. Itu sangat tidak mungkin sekali. Bahkan bahasa Ibraninya Ahmad Kainama ini masih kalah dibandingkan Yonatan Nandar.
maka tidak mungkin ya, tidak mungkin bahwa dia S3 di sana. Nah, ini yang bisa saya sampaikan ya, internet membuktikan bahwa tidak ada nama lembaga yang nama Tanakh Biblical Studies, Holy Scriptural Biblical Studies, Haifa Israel, tidak ada sebuah lembaga pendidikan dengan nama seperti itu. Maka saya rasa cukup untuk membuktikan dan membongkar bahwa Ahmad Kainama ini berbohong. Kenapa Ahmad Kainama ini rela berbohong dengan membuat kesaksian palsu yang sebenarnya itu sangat gampang sekali dibuktikan kebohongannya. Karena memang banyak umat yang senang mendengar para pengkhotbah pendakwah yang seakan-akan hebat. Ya, seorang mualaf dengan masa lalu yang sangat hebat luar biasa, itu pasti akan membuat kegaduhan yang luar biasa. Maka berbondong-bondong orang akan mengundangnya. Nah, ini juga PR bagi Koh Stephen dari Mualaf Center yang senang pekerjaannya membongkar mualaf-mualaf palsu. Ya, Koh Stephen ini rajin atau senang membongkar mualaf yang mengaku-ngaku lulusan S2, S3 dari luar negeri dan lain sebagainya. Nah, ini tugasnya Koh Stephen untuk membuktikan ini. Saya sudah membantu Koh Stephen dari Mualaf Center, ya. Saya sudah membantu Anda untuk mengungkap sedikit mengenai kebohongan dari Ustadz Ahmad Kainama. Ini tugas Anda yang melanjutkan untuk membongkar itu semua. Saya harap Anda berani membongkarnya. Kalau kepada orang lain yang berbohong, yang tidak terkenal, saudara berani membongkarnya, saya berharap untuk Ahmad Kainama ini, Anda juga berani membongkarnya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Jadi, saya dapat kiriman link di sebuah grup tentang lembaga dakwah khusus, LDK itu lembaga dakwah khusus dari MUI Pusat. Mereka menggelar diklat nasional. Jadi ini satu pergelaran yang bisa dikatakan akbar ya, karena dikatakan bahwa ini diklat nasional tentang kristologi. Jadi diklat nasional kristologi ke-6 pada hari Sabtu tanggal 2 sampai tanggal 3 Oktober 2021 dan diberitakan di Republik Go ID tanggal 5 Oktober tahun 2021, jadi 2 hari yang lalu. Nah, supaya kita tidak dikatakan menciptakan fitnah, mari saya akan share screen untuk memperlihatkan kepada saudara berita yang saya maksudkan. Ya. Ini adalah berita yang saya maksudkan, yang saya kira saudara sudah lihat sekarang di screen saya. Saya matikan dulu banner saya. Jadi dikatakan di dalam link berita ini, Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia Pusat menggelar Diklat Nasional Kristologi ke-6 di Pesantren Nuwar Al-Fatih Kafah Nusantara AFKN Bekasi, Jawa Barat. Diklat bertajuk meneguhkan komitmen menjaga akidah umat dari pemurtatan dan aliran sesat. Kemudian saudara bisa baca sendiri, tapi yang menarik bagi saya adalah ada sejumlah orang yang di dalam acara itu, diklat itu, menerima award atau penghargaan. Sebentar lagi saya akan sebutkan nama mereka satu persatu di dalam link ini. Tapi dikatakan perlu dilakukan sinergi kelembagaan dan upaya langkah ekonomi, sebab pemurtatan juga seringkali masuk dengan motif ekonomi. Lalu dikatakan bahwa ada semacam pendangkalan akidah sehingga mereka perlu melakukan diklat
ini. Nah, kalau saudara baca di page berikutnya, di page keduanya, di situ disebutkan sejumlah nama yang menerima penghargaan di situ. Ustadz Ahmad Kainama, Agustan, Jarudin Saragi, Sarumi Paulus Ariance, dan beberapa orang lainnya. Jadi saudara sudah lihat sendiri, kita tidak menciptakan fitnah di sini. Itu benar-benar ada di berita online, ada di berita online tentang kegiatan itu. Nah, kenapa kegiatan ini penting untuk kita berikan komentar responsifnya dari perspektif kekristenan? Ini penting karena mereka menggelar sebuah diklat untuk membahas tentang satu bidang kajian yang sangat berharga di dalam kekristenan. Dan di dalam konteks itu, jelas sekali mereka sedang membahas sebuah isu yang terkait dengan kekristenan. Yang sangat terkait erat dengan kekristenan. Karena kristologi itu adalah salah satu bidang ilmu yang sangat sentral di dalam teologi Kristen. Semua orang yang masuk seminari, belajar di sekolah-sekolah teologi, pasti belajar tentang doktrin Kristus atau yang disebut dengan kristologi, yang merupakan salah satu doktrin yang dibahas di dalam satu korpus atau bidang ilmu yang besar yang namanya sistematik teologi atau teologi sistematika atau dogmatika. Jadi mereka menyorot tentang isu ini, dan isu ini adalah sesuatu yang sangat sentral di dalam kekristenan. Artinya diklat ini dimaksudkan untuk membahas tentang kekristenan. Nah, kenapa harus disimpulkan begitu? Mungkin saja mereka ngeles bahwa itu kita bahas tentang apa yang ada di dalam Quran. Sabar dulu, karena dari segi tataran istilah saja, itu istilah yang baku di dalam akademia Kristen. Istilah yang baku di dalam akademia Kristen. Kedua, dari segi etimologinya, Quran itu tidak punya kristologi. Quran dan hadis-hadis tidak punya kristologi. Jadi pertanyaan saya adalah begini. Dengan mempertimbangkan situasi tentang kekristenan akhir-akhir ini, yang menggelar acara ini adalah MUI Pusat. Lembaga Dakwah Khusus MUI Pusat. Dan yang melaporkan Muhammad KC ke polisi sekarang, dan kita tahu bersama seperti yang juga sudah dibahas akhir-akhir dengan sangat masif dan diberitakan juga secara luas bahkan sampai ke dunia internasional. Muhammad KC dilaporkan kemudian dianiaya secara tidak manusiawi di dalam tahanan oleh Napoleon Bonaparte yang sekarang sedang dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian. Kita berdoa supaya bapak-bapak polisi yang menangani ini diberikan hikmat bijaksana, diberikan kemampuan untuk bisa menangani persoalan ini secara baik, secara akurat, dan secara adil, dan memberikan konsekuensi hukum yang sepatutnya dan seadil-adilnya kepada pelaku kriminal ini yang menganiaya Pak Muhammad KC dan melakukan pelanggaran HAM berat. Karena dia bukan hanya menganiaya Pak Muhammad KC secara tidak jantan, tetapi juga melumuri muka dan badannya dengan tai, dengan tinja, dengan kotoran manusia. Itu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Saudara tidak perlu menjadi seorang Kristen untuk melihat itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat keji, apalagi dilakukan oleh seorang aparat berpangkat inspektur jenderal. Sorry ya, di dalam video saya terdahulu itu saya ada slip of tongue. Saya menyebutnya insinyur jenderal, ya pada sebenarnya inspektur jenderal, yang masih menyandang predikat itu dan melakukan penganiayaan keji dan tidak berperi kemanusiaan terhadap Pak Muhammad KC gara-gara dilaporkan oleh MUI ini. Dan sekarang MUI setelah pergi melaporkan Muhammad KC menggelar diklat kristologi. Pertanyaan saya, apa urusan MUI dengan kristologi? Apa urusan MUI
dengan kristologi. Karena Quran tidak punya kristologi. Hadis-hadis tidak punya kristologi. Pada tataran istilah saja, Quran tidak menggunakan istilah Kristos dalam bahasa Yunaninya. Istilah yang digunakan oleh Quran adalah Al-Masiyah untuk gelarnya, dan untuk namanya itu digunakan Isa. Tidak digunakan Yesus, dan Isa itu tidak ada kaitannya dengan Yesus. Secara etimologi itu tidak ada kaitannya dengan Yesus. Jadi bagaimana ceritanya MUI menggelar sebuah diklat tentang kristologi yang notabene adalah sebuah bidang yang sangat sentral di dalam kekristenan. Apa urusan MUI dengan kristologi? Apakah MUI sekarang sedang memasuki bidang polemik? Apakah MUI sekarang sudah mulai berpolemik? Saya bisa mengerti itu. Jadi supaya saudara jangan salah paham. Saya bisa mengerti itu. Kalau itu dilakukan oleh pihak-pihak yang memang terkait dengan polemik. Saya bisa paham itu. Tapi diselenggarakan oleh MUI, itu sama seperti kalau PGI menyelenggarakan diktat tentang Islamologi. Saudara akan langsung melihat itu sesuatu yang absurd. Di samping itu, Quran tidak punya kristologi. Jadi apa urusan kamu dengan kristologi yang ada di dalam agama saya? Apa urusan kamu? Tokoh Isa Al-Masih di dalam Quran itu adalah tokoh yang baru diperkenalkan oleh Muhammad pada abad ke-6. Sebelumnya itu unknown, tidak dikenal. Yesus Kristus di dalam perjanjian baru dan juga yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama adalah totally different person. Pribadi yang totally berbeda dari Isa Al-Masih yang ada di dalam Quran. Jadi apa urusan kamu dengan kristologi yang merupakan sesuatu yang sentral di dalam kekristenan? Itu pertanyaan saya. Dan saya tidak bermaksud untuk menyerang saudara loh. Tapi saya mengajukan pertanyaan ini karena Anda baru saja melaporkan Muhammad KC dengan alasan penistaan agama karena membahas tentang Islam. Lalu sekarang Anda bikin diklat tentang kekristenan, kristologi itu kekristenan. Jadi apakah sekarang Anda sudah mulai memasang standar ganda sekarang? Jadi kalau itu tentang Islam, dibahas oleh Pak Muhammad KC, maka itu penistaan agama. Itu adalah penodaan agama. Nah, kalau kamu bikin diklat tentang kristologi, maka itu untuk menjaga akidah. Wah, bagus sekali. Jadi kita sekarang hidup dengan lidah bercabang sekarang. Lidah kita ke kiri untuk bilang tentang penistaan agama untuk Pak Muhammad KC, tapi lidah yang sama pergi ke kiri, ke kanan untuk bahas tentang kristologi. Jadi apakah kita sekarang hidup dengan lidah bercabang sekarang? Hidup dengan standar ganda sekarang. Jadi kalau kalian yang bahas, maka itu tentang akidah. Tapi kalau orang lain bahas tentang Islam, maka itu penistaan agama. Itu adalah penodaan agama. Bagus sekali. Jadi kita akan hidup di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan standar ganda semacam ini. Apa urusan kamu dengan kristologi? Saya tanya sekarang. Apa urusan kalian dengan kristologi? Quran tidak punya kristologi. Hadis-hadis tidak punya kristologi. Isa Al-Masih di dalam Quran dan di dalam hadis-hadis adalah totally different person dengan Yesus Kristus. Yang dari nama belakangnya itu, Kristus itu kami mendapatkan satu bidang kajian, satu bidang keilmuan yang namanya kristologi. Kristologi itu dari kata Christ, dari kata Kristos. Logi di balik itu logos, ilmu tentang Kristus, doktrin tentang Kristus, ajaran tentang Kristus. Kamu tidak punya ajaran tentang Kristus. Kamu tidak punya doktrin tentang Kristus. Jadi apa urusan kamu dengan kristologi sekarang? Saya tanya kalian, berikan justifikasinya. Apa urusan kalian dengan kristologi sekarang? Sebab kalian baru saja melaporkan seseorang yang kemudian dianiaya secara biadab, secara keji di dalam tahanan dan sekarang sedang dalam proses penyidikan. Dan setelah kalian melaporkan itu, lalu bikin diklat kristologi.
Itu standar ganda atau bukan? Itu pertanyaan loh, itu bukan serangan, itu pertanyaan. Itu standar ganda atau bukan? Jadi kalau kalian yang bahas, maka itu tentang akidah. Kalau orang lain yang bahas, maka itu penistaan. Apakah kita harus hidup di dalam negara ini dengan standar ganda semacam ini? Jadi kita akan hidup dengan standar ganda semacam ini seterusnya. Silakan jawab pertanyaan itu dan silakan berikan justifikasinya. Apa urusan kalian dengan kristologi? Membuat diklat tentang kristologi. Dan kita mau lihat materi apa yang kalian bahas di dalam diklat itu. Karena kita sudah lihat buktinya, banyak sekali buktinya di YouTube ini. Termasuk orang-orang yang kalian berikan penghargaan itu. Salah satunya Kainama dan juga Agustan. Itu kita sudah lihat materi mereka di YouTube ini. Dan semuanya itu fitnah. Fitnah tentang Yesus Kristus yang saya imani, dan yang saya hormati, dan yang saya cintai, dan yang kepadanya saya mempersembahkan hidup saya. Itu fitnah. Jadi kita mau lihat materi apa yang kalian bahas di dalam diklat itu. Jangan sampai kalian menciptakan omong kosong. Jangan sampai ya, saya tidak menuduh. Saya mencurigai. Jangan sampai kalian menciptakan omong kosong mengenai Tuhan Yesus saya. Atas nama akidah, kemudian kalian mempopularkan itu dan mempropagandakan itu kepada publik. Jangan sampai, karena kita mau lihat dulu materi kalian itu apa di dalam diklat itu. Karena itu terkait dengan iman saya loh, dengan Yesusnya saya loh, dengan Tuhan Yesus saya loh, yang saya cintai dan yang saya serahkan hidup saya untuk dia loh. Jadi saya tidak akan, kalau kamu merasa bahwa imanmu itu tidak boleh diutak-atik, kamu juga jangan lancang untuk mengutak-atik iman saya. Itu fairnya begitu. Itu fairnya begitu. Nah, beberapa waktu lalu, para YouTuber Muslim, para apologet Muslim, seperti Menakem Ali, seperti Insan Mokoginta almarhum, seperti Irena Handono, seperti Sandihu Munir, demam sekali, terobsesi sekali, menyebut diri mereka itu kristolog. Tahun 2018, saya membuat, 2018 atau 2019 ya, saya lupa lah, sekitar bulan Desember lah. 2019, saya membuat sebuah video berjudul Untuk Para Kristolog Balon. Mengkritik penggunaan istilah ini di kalangan para apologet Muslim. Pertama, tadi saya sudah katakan, Quran dan hadis-hadis tidak punya kristologi. You tidak punya kristologi. Jadi jangan kegeeran dan terobsesi untuk membahas tentang kristologi. You tidak punya kristologi. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan predikat kristolog itu adalah sesuatu yang asing, unknown di dalam akademia Kristen. Ketika kami yang punya disiplin ilmu ini, kamu tidak punya disiplin ilmu ini. Kamu tidak punya disiplin ilmu ini. Kami punya disiplin ilmu ini, tapi kami tidak menggunakan predikat kristolog untuk mereka yang belajar tentang ini. Tidak ada. You cari di semua akademia, semua seminari, semua perguruan tinggi teologi Kristen di seluruh dunia. Siapa yang menggunakan gelar kristolog untuk profesor yang mengajar bidang ini? Tidak ada. Itu kedua. Ketiga, kristologi yang dibahas di dalam kekristenan itu tentang pribadi Kristus, terutama tentang hubungan antara dua natur Kristus. Kristus adalah satu pribadi dengan dua sifat, sifat ilahi, sifat manusia, dan itulah yang dipelajari, dibahas di dalam doktrin kristologi. Quran punya itu nggak? Quran tidak punya itu. Quran tidak punya itu. Lalu kamu bahas kristologi apa? Jadi saya tanya kamu bahas kristologi apa? Keempat, atau yang berikutnya. Karena ini adalah satu disiplin ilmu yang dipelajari secara formal, bukan orang ikut diklat begitu. Saya kasih tahu kalian ya.
Kristologi itu dipelajari secara formal melalui pendidikan tinggi yang formal. Orang harus ambil akademik untuk belajar ini. Bukan soal ikut diklat-diklat begitu. Nah, kalau kamu merasa punya justifikasi untuk menggunakan gelar kristolog ini, saya tanya, kamu dapat predikat itu dari institusi mana? Dari institusi mana? Kamu dapat predikat itu dari institusi mana? Kamu tidak punya disiplin ilmu itu, tidak punya program studi itu juga. Dan di dalam teologi Kristen juga orang tidak buka program studi sendiri hanya untuk belajar kristologi. Itu hanya salah satu doktrin di dalam korpus sistematik teologi. Dan di dalam itu ada banyak doktrin yang lain, doktrin Alkitab, doktrin Allah, teologi proper, doktrin manusia, doktrin Kristus, doktrin keselamatan, doktrin Roh Kudus, doktrin gereja, doktrin akhir zaman. Jadi itu hanya salah satu aspek doktrinal di dalam sistematik teologi. Jadi kalau kamu gunakan gelar kristolog itu, saya tanya, kamu dapat itu dari institusi mana? Belajar berapa tahun kamu secara formal? Di institusi mana? Dan institusi mana yang memberikan predikat kristolog kepada kalian? Karena kalian menciptakan predikat sendiri yang tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Apa dasarnya kalian menggunakan predikat kristolog itu? Sekarang itu Menachem Ali sudah tidak lagi pernah gunakan istilah ini. Setelah saya mengkritiknya tahun 2019 yang lalu. Para YouTuber Muslim juga sudah tidak gunakan lagi istilah ini. Karena sekarang mata mereka mulai, oh ternyata kita menggunakan istilah sendiri yang tidak ada dasarnya. Ketika ini adalah satu istilah akademik. Dan itu dipelajari secara formal. Dan itu harus diberikan secara akademik dan dipertanggungjawabkan secara akademik di bawah naungan dari sebuah institusi pendidikan tinggi. Nah inilah kalian, nggak ngerti apa-apa, tapi ngomong terus, kemudian bikin istilah sendiri, kemudian gunakan sebagai gelar untuk heboh-hebohan di publik. Supaya kalau kalian ngomong, wih ini kristolog. Padahal ketika kalian ngomong itu tidak lebih seperti balon, bunyinya besar, kelihatan bentuknya besar, tapi angin semua yang keluar. Angin semua yang keluar. Jadi apa justifikasinya kalian menggunakan ini? Saya tanya kepada para apologet Muslim itu yang doyan menggunakan ini. Lembaga mana, pendidikan tinggi mana yang formal yang memberikan kalian predikat ini? Siapa? Lembaga yang mana? Kasih tahu. Kemudian, tadi saudara sudah lihat di berita tadi ya, Kainama menerima penghargaan di dalam diklat kristologi. Nah, untuk bapak-bapak yang ada di MUI, dengan segala hormat, kebohongan-kebohongan Kainama itu sudah tersebar di publik, terutama terkait dengan pendidikan formalnya, gelar-gelar yang dia terima. Katanya dia lulus S1 dari STT Jakarta. Nah, sampai STT Jakarta pernah mengeluarkan pengumuman resmi di website STT Jakarta bahwa tidak pernah ada mahasiswa yang berstudi di STT Jakarta bernama Agustinus Kainama. Tidak pernah. Kemudian katanya dia tamat dari Leiden. Kemudian katanya tamat juga S3-nya dari Israel. Tamat S3-nya dari Israel. Nah, saya sendiri tidak melakukan pengecekan itu. Tapi secara logis itu, kalau dengar ceramahnya, itu rasanya sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin orang belajar di STT Jakarta, kemudian belajar di Leiden, kemudian belajar di Israel, lalu isinya dan omongannya itu, kualitasnya itu sangat memalukan seperti yang sering ditampilkan oleh Kainama di hadapan publik. Seperti Kainama di hadapan publik. Sampai dia pernah bahas tentang surat Filipi, lalu dia bilang 2 Filipi. Itu dokter lulusan Israel itu. Yang kemana-mana jualan, bisa bahasa Ibrani.
Lalu Pak Gracia Pelo sampirin dia ke dalam masjid, lagi ceramah, disuruh langsung baca dari naskah berbahasa Ibrani, Alkitab berbahasa Ibrani, kemudian gemetaran. Itu ada rekamannya di channel Inyo Manis. Rekamannya di channel Pak Gracia Pelo. Nah, orang semacam ini menerima penghargaan. Kenapa tidak bersikap kritis terhadap orang-orang semacam ini? Jadi terhadap orang lain, pihak lain, itu kalian bukan hanya kritis, tapi sedemikian determinatifnya untuk membungkam. Tapi orang seperti Kainama yang jelas-jelas berbohong tentang pendidikan formalnya, itu kalian kasih penghargaan. Kasih penghargaan. Jadi penghargaan itu dia dapatkan berdasarkan keilmuan apa? Keilmuan apa? Kita mau lihat dia punya gelar-gelar formal itu. Bukti dari gelar-gelar formalnya itu, yang dia gunakan itu, yang selama ini dia kasih tahu ke publik itu, kita mau lihat buktinya. Karena terbukti bahwa S1-nya itu tidak dari STT Jakarta ketika dia kemana-mana jualan, saya ini dari STT Jakarta. Itu Kainama. Lalu sekarang dia mendapatkan penghargaan, dan penghargaan soal kristologi, itu semua ocehannya tentang Yesus Kristus, yang beredar sangat luas dan bisa dibuktikan dengan sangat gampang, dalam 1 jam bisa dibuktikan, berjubel-jubel, tersebar di seluruh dunia jagat raya maya ini. Itu bisa, semua itu isinya itu sampah dan fitnah terhadap kekristenan. Cuman kan kami tidak baperan seperti kalian. Kami tidak baperan. Kalau itu fitnah kami luruskan, kalau itu sampah kami kasih tahu itu sampah. Nggak perlu pakai lapor-lapor itu. Kalian yang suka baperan kan? Nah, kalau kalian suka baperan, harusnya jangan menggunakan standar ganda. Karena orang seperti Kainama itu rajin memfitnah Yesus Kristus, yang sebentar lagi akan saya bahas. Lalu bagaimana ceritanya orang ini mendapatkan penghargaan? Bagaimana ceritanya? Oh, jadi yang mendapatkan penghargaan adalah orang yang penting ngomong, menyerang kekristenan, menyerang Yesus Kristus, menyerang Tritunggal, menyerang Roh Kudus, dan meskipun salah, isinya sampah, fitnah semua, tapi yang penting karena sudah ngomong maka dapat penghargaan. Saya kasih tahu kalian ya, orang model seperti Kainama itu, bahkan kalau dia mau kembali kepada kekristenan pun, itu kami tidak akan terima dia, tidak akan. Atau mungkin ada orang lain mau terima, ya silakan. Tapi saya yakin banyak orang Kristen tidak mau terima dia. Ataupun kalau terima dia, kita tidak akan kasih panggung kepada dia. Sama sekali tidak akan kasih panggung kepada dia. Karena orang seperti itu tidak punya kualifikasi dan tidak punya integritas untuk mengajar siapapun. Itu kekristenan. Dia tidak layak untuk diberikan panggung untuk berbicara kepada publik dan mengajar publik. Bukan hanya karena dia berbohong tentang pendidikan formalnya, tapi isi dari omongan-omongannya itu tidak ada ilmu sama. Itu isinya fitnah demi fitnah. Dia ngarang bebas terus setiap kali dia ngomong tentang Yesus, tentang Alkitab. Nah, Kainama yang menerima penghargaan ini adalah Kainama yang sama, dan rekamannya ada di channel saya. Adalah Kainama yang sama yang mengatakan bahwa Roh Kudus bersetubuh dengan Maria, maka lahirlah Yesus. Waktu dia bikin sesi kuliah tentang pengakuan iman rasuli. Lahir dari seorang perawan, kemudian dia pergi kepada Lukas pasal 1 ayat 35, Roh Kudus akan menaungi engkau. Kemudian dia tafsirkan itu berarti terjadi sesuatu. Itu terjadi itu. Maksudnya Roh Kudus bersetubuh dengan Maria, lalu lahirlah Yesus. Itulah Kainama yang sekarang kalian kasih dia penghargaan. Jadi kalau ngomong yang begitu-begitu, itu patut dapat penghargaan. Hebat sekali. Hebat sekali. Dan Kainama yang sama ini juga, kan saya sudah tantang dia berkali-kali untuk berdebat dengan saya. Supaya saya libas dia satu kali untuk selamanya, dan setelah itu tidak ada orang lagi yang percaya sama dia di dalam perdebatan itu. Kainama yang sama. Jadi kasih tahu dia untuk berhadapan dengan saya di dalam perdebatan. Tapi ingat, di dalam perdebatan itu harus perdebatan dua arah. Kalau kamu mau bahas tentang Yesus, mari kita bahas juga tentang Quran, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang Muhammad. Jadi jangan cuma mau enaknya kamu aja. Kalau bahas tentang Yesus mau, kalau bahas tentang Alkitab mau, bahas tentang Tritunggal mau, bahas tentang Roh Kudus mau, bahas tentang Paulus mau.
jago banget kalian, cerewet banget kalian. Tapi kalau giliran bahas tentang Islam, tentang Quran, tentang Muhammad, tentang Allah Subhanahu wa taala, mendadak kalian ambil langkah jurus 1.000 langkah untuk tidak ada di dalam perdebatan. Nah, kalau soal Agustan saya tidak pernah ikutin dia karena memang dia tidak sama sekali tidak ada kualifikasinya. Cuman saya pernah nonton satu kali ya sekilas perdebatannya dengan Pendeta Henry Tan yang bidat itu. Dan kemudian dia naik ke atas mimbar itu, ke atas podium itu, kemudian dia bilang begini, tentang tauhid itu tidak perlu lagi diperdebatkan, sudah final. Kamu ada di dalam perdebatan, lalu kamu bilang tauhid itu sudah final dan tidak perlu diperdebatkan. Ya kalau begitu, kenapa kamu tidak main gaplek di rumah, ambil HP kamu, kemudian kirim SMS, sudah final. Kalau kamu ada di dalam perdebatan, kamu tidak bisa ngomong begitu. Itu Agustan. Jadi apanya yang mau didengar dari orang itu? Dan sekarang dia mendapatkan penghargaan. Suruh aja dia main gaplek, kemudian dia kirim chat, kirim WA, kirim messenger, kirim telegram, kirim SMS. Sudah final, tidak perlu Nah, kalau sudah final, kenapa kamu ada di dalam perdebatan? Jadi saudara-saudara, event-event semacam ini itu harus dikritisi. Harus dikritisi. Karena kita tidak boleh membiarkan standar ganda digunakan di dalam negara ini. Tidak boleh membiarkan standar ganda digunakan di dalam negara ini. Kalau saudara mau bikin acara-acara terkait dengan itu, go ahead, tapi jangan gunakan standar ganda. Karena kalau begitu kamu gunakan standar ganda, maka sekarang saatnya kita ngomong begini. Dari dulu kan kita tidak peduli, kamu mau bikin diklat ini, diklat itu, diklat ini, kita tidak peduli. Karena kita berpikir bahwa itu soal keilmuan, itu soal kajian akademik. Oke, silakan. Tapi jangan pasang satu standar untuk diri sendiri, kemudian standar lain untuk orang lain. Kalau untuk orang lain, kalian baperan, pergi lapor-lapor, kemudian orang dianiaya secara tidak manusiawi di dalam tahanan, kemudian persis setelah kalian laporkan, kemudian bikin diklat kristologi. Ketika kalian tidak punya disiplin ilmu itu, jadi pasti kalian bahas tentang kekristenan, itu sudah pasti. Karena disiplin itu, ilmu itu hanya ada di dalam kekristenan. Kamu tidak punya disiplin ilmu itu. Nah, standar ganda semacam ini yang sangat mengecewakan. Dan harus dikritisi. Bukan untuk menyakiti siapapun atau menyerang siapapun. Tapi memberikan edukasi kepada publik. Supaya kesadaran publik tentang konsistensi dan standar yang equal, standar yang sama, dan juga edukasi yang bermartabat dan yang berintegritas dan yang punya nilai keilmuan itu dipelihara. Publik, kesadaran publik, public awareness soal hal-hal itu harus dijaga, dan itulah sebabnya saya membuat sisi live ini. Harus dijaga. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.